Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Dimulai dari definisi kalimat efektif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dito Wahyu Pribadi dengan NIM 2005051110062. Jadi apa sih definisi kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki dalam kalimat, yaitu subjek dan predikat. Lalu memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya Faiza. Saya Faiza Filia akan menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYT. Sebuah kalimat harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat sesuai dengan aturan EYT atau ejaan yang disempurnakan. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar kata yang ditulis tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis atau kesatuan gagasan. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak membingungkan. Jika tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Contoh, kakak menulis sebuah surat. Kakak sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dan sebuah surat sebagai objek. Yang ketiga, efisien atau tidak boros. Kalimat efektif harus disusun secara efektif dan tidak bertele-tele. Susunan kalimat dirumuskan dengan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang dituangkan. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Contoh yang pertama, kata jamak. Rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota, merupakan kalimat yang efektif. Sedangkan rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja, merupakan kalimat yang tidak efektif, karena kata beberapa telah menunjukkan jumlah yang lebih dari satu tetapi tidak banyak. Jadi kata banyak dan kata saja tidak perlu dicantumkan dalam kalimat tersebut. Kedua, ada kata bersinonim. Contoh, ia masuk ke dalam ruang kelas. Kata masuk tidak perlu dijelaskan masuk ke arah mana. Jadi, kata dalam tidak perlu dicantumkan kembali dalam kalimat tersebut. Pembenarannya yaitu ia masuk ruang kelas. Yang keempat adalah tidak ambigu. Kalimat efektif harus disampaikan secara jelas tanpa ambigu atau bermakna lebih dari satu, sehingga terkadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan lain sebagainya. Contoh, dia datang kemari memberi tahu. Kata tahu sendiri merupakan kata yang ambigu, karena tidak ada penjelasan kembali. Kata tahu itu merujuk pada olahan kedelai atau pemberian informasi. Jadi, diperlukan kalimat selanjutnya atau kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Yang kelima, kesejajaran. Memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula.
Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena salah satunya menggunakan imbuhan me dan yang lainnya menggunakan imbuhan di. Jadi pembenarannya yaitu yang pertama, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Sama-sama menggunakan imbuhan me. Atau yang kedua, anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan dengan memiliki kesamaan imbuhan di. Yang ketujuh adalah kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal karena waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Kalimat tersebut harus Selanjutnya, pola kesalahan dalam kalimat efektif. Ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam penulisan serta perbaikannya agar menjadi kalimat yang efektif. 1. Penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Contoh, sejak dari usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. Pembenaran, sejak usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. 2. Penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Contoh, menurut berita yang saya dengar mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah. Pembenaran, berita yang saya dengar mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah. Atau, menurut berita yang saya dengar kurikulum akan segera diubah. Ketiga, penggunaan imbuhan yang kacau. Contoh, yang meminjam buku di perpustakaan harap dikembalikan. Pembenaran, buku yang dipinjam dari perpustakaan harap dikembalikan. Yang keempat, kalimat belum memenuhi tanda baca yang sesuai. Contoh, manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi. Pembenaran, manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial selalu ingin berinteraksi. 5. Penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tak baku. Contoh, kita harus bisa merubah kebiasaan yang buruk. Pembenaran, kita harus